teman-teman di seluruh Indonesia. Perkenalkan, namaku Rizkina Hala Rahmat. Kalian bisa manggilku Lila. Aku berumur 11 tahun dan bersekolah di SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Teman-teman, aku mau tanya nih. Pernahkah kalian merasa cemas melihat berita penculikan yang muncul di TV? Dulu, aku juga pernah merasakan itu. Bahkan, aku sempat takut keluar rumah karena takut diculik. Tapi setelah membaca buku ini, kecemasanku berubah menjadi keberanian. Bagaimana itu bisa terjadi? Itulah yang ingin kuceritakan kepada teman-teman. Bagaimana buku ini bisa menginspirasiku dari cemas menjadi berani. Judul buku yang aku ulas adalah 5 Anak dan Rencana Besar Mereka. Buku ini ditulis oleh Widyati Haringtyas, ilustrasi oleh Heru Setiawan, dan disunting oleh Widowati Sumardi. Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2022. Buku ini sangat cocok untuk kita yang berusia 10 sampai 12 tahun. Ceritanya berawal dari penduduk desa Taman yang resah karena di desa tetangga ada penculik anak yang misterius. Semua orang tua melarang anaknya untuk keluar rumah. Hal ini membuat Timun Emas menjadi bosan karena tak ada teman bermain. Ia bertekad mengalahkan penculik itu. Bu Srini, ibu Timun Emas, mengajari ilmu bela diri dan memberinya 4 buntel ajaib untuk menangkap penculik misterius itu. Tapi meskipun semua buntelan telah dikeluarkan untuk melawan Buto Ijo si penculik, Timun Emas tetap gagal dan akhirnya tertangkap. Ia dimasukkan Buto Ijo ke dalam kandangnya. Lalu, apakah ceritanya berakhir di sini? Tentu saja tidak. Justru disinilah keseruan buku ini dimulai. Di dalam keranjang, Timun Emas bertemu 4 anak lainnya. Mereka adalah Papih, Baru Klinting, Kuea, dan seorang anak yang tidak tahu namanya. Kelima anak ini kemudian menyusun rencana besar. Apa ya sebenarnya rencana besar mereka? Apakah mereka berhasil mengalahkan Buto Ijo? Penasaran kan? Kalian bisa mendapat jawabannya di dalam buku ini. Dari semua tokoh yang ada di buku ini, aku paling suka Timun Emas. Dia ahli strategi dan memiliki sikap berani. Meskipun pernah gagal, tapi ia tidak menyerah. Itu yang bikin dia menjadi tokoh favoritku. Teman-teman, saat aku membaca buku ini, aku membayangkan seperti menonton petualangan para superhero di bioskop, di mana setiap tokoh punya kekuatan supernya masing-masing. Tapi menurutku buku ini lebih keren karena gabungan pahlawan super dari legenda Indonesia. Ada Timun Emas dan Baru Klinting dari Jawa Tengah, ada Tapi dari Kalimantan Tengah, ada Kuea dari Papua, dan ada juga Ting Ting Gegenting dari Palembang. Mereka membuktikan bahwa bekerja sama akan membuat kita menjadi kuat. Seperti kata pepatah, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang paling aku suka dari buku ini adalah
ilustrasinya bagus dan penuh warna. Ceritanya menegangkan, tapi tidak menakutkan. Dan ada panduan khusus untukku, hal yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk menjaga diri sendiri ya. Teman-teman, aku sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian. Bukan hanya karena seru, tapi juga membuat aku mengetahui dan belajar banyak hal. Agar mudah mengingatnya, aku singkat menjadi sakti. Sigap, adil, kompak, tangguh, dan inspiratif. Dengan sifat sakti ini, kita juga bisa jadi pahlawan, dimulai dengan menjaga diri dan menolong teman-teman. Penasaran kan? Kalian bisa membaca langsung bukunya secara gratis di budi.kemendikdasmen.go.id. Ceritanya sangat seru loh, karena aku sudah buktikan. Yuk jadi anak-anak sakti yang berani dan membanggakan Indonesia. Sebagai penutup, Lila berpantun dulu ya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli sepatu. Agar ilmu kita bertambah, ayo membaca buku. Salam literasi untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Sampai jumpa.